Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2, yaitu Perikatan yang lahir karena undang-undang. Di sini saya Ana Yulisa dan Ataya Aufa Nabila akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan, latar belakangnya, hukum perikatan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks ini, perikatan dipahami sebagai suatu ikatan hukum yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Rumusan masalah yang kita bahas di sini itu adalah yang pertama, bagaimana klasifikasi perikatan yang lahir karena undang-undang. Dua, apa saja asas-asas yang berlaku dalam perikatan yang lahir karena undang-undang. Tiga, apa saja syarat sah dan tidak sahnya perikatan yang lahir karena undang-undang. Keempat, bagaimana contoh penerapan perikatan yang lahir karena undang-undang dalam praktiknya. Kelima, bagaimana studi kasus perikatan yang lahir karena undang-undang di Indonesia. Baik, selanjutnya, bab 2 ini ada pengertian perikatan. Perikatan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan hukum antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Secara umum, perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi dalam konteks perikatan dapat berupa tiga bentuk utama, yaitu yang pertama, memberikan sesuatu. Misalnya itu kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang telah dijual. Yang kedua, berbuat sesuatu. Misalnya kewajiban kontraktor untuk membangun rumah sesuai perjanjian. Ketiga, tidak berbuat sesuatu. Misalnya larangan bagi mantan karyawan untuk tidak membocorkan rahasia perusahaan. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber perikatan. Yang pertama, pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perikatan pada dasarnya lahir dari perjanjian. Artinya, perikatan muncul karena adanya kesepakatan sukarela dari para pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Contoh konkret adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, maupun pinjam meminjam. Yang kedua, pasal 1352 KUH Perdata memperluas sumber perikatan dengan menyatakan bahwa perikatan tidak hanya lahir dari perjanjian, tapi juga dari undang-undang. Baik, selanjutnya pengertian perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang adalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara langsung berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memerlukan adanya kehendak atau persetujuan dari pihak-pihak yang terikat. Perikatan jenis ini lahir secara otomatis ketika terjadi suatu keadaan atau peristiwa hukum yang diatur dalam undang-undang. Ciri utama perikatan karena undang-undang adalah tidak adanya unsur konsensus sebagai terdapat dalam perjanjian. Misalnya, seorang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak lain secara otomatis berkewajiban mengganti kerugian, meskipun tidak pernah ada perjanjian antara pihak yang merugikan dengan pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan, yaitu pertama klasifikasi keperikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat diklasifikasikan di dalam dua bentuk utama, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1353 KUH Perdata, yaitu yang pertama, perikatan yang lahir semata-mata karena undang-undang, dan yang kedua, perikatan yang lahir karena undang-undang akibat suatu perbuatan manusia. Baik, kita bahas yang pertama dulu, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja. Jenis perikatan ini timbul secara otomatis tanpa adanya tindakan atau perbuatan dari manusia. Artinya, perikatan tersebut melekat pada subjek hukum tertentu hanya karena ketentuan undang-undang. Contohnya itu kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini tuh diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 321 KUH Perdata. Kewajiban ini muncul tanpa memerlukan adanya perjanjian antara orang tua dan anak.
Selanjutnya itu perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Yaitu jenis perikatan ini lahir karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Perbuatan tersebut bisa berupa perbuatan yang sah menurut hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama itu perikatan karena perbuatan yang sah, yaitu perbuatan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta dengan tujuan melindungi kepentingan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata. Contohnya, seorang memperbaiki atap rumah tangga yang rusak saat tetangga tersebut sedang pergi keluar kota. Ia berhak memperoleh pengganti biaya dari pemilik rumah. Baik, selanjutnya yang kedua, perikatan karena perbuatan yang melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Contohnya seorang pengendara mobil yang lalai hingga menabrak pejalan kaki mengakibatkan korban luka-luka. Pengendara wajib mengganti ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Baik, presentasi selanjutnya yaitu asas-asas dan perikatan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Ataya. Baik, di sini saya Ataya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam pelaksanaannya, perikatan yang lahir karena undang-undang dilandasi oleh asas-asas hukum perdata, yaitu satu, asas kepatutan, Tauredel jih and Belicef. Setiap tindakan hukum harus dilaksanakan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dua, asas perlindungan hukum. Undang-undang hadir untuk melindungi pihak yang dirugikan atau yang tidak berada dalam posisi kuat untuk membuat perjanjian. Tiga, asas keterbukaan. Ketentuan undang-undang mengenai perikatan bersifat umum berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali. Empat, asas itikat baik. Pihak yang terikat dalam perikatan karena undang-undang wajib menjalankan kewajibannya dengan niat baik, tidak merugikan, dan tidak menyalahgunakan hak. Kemudian yang terakhir ada lima asas kepastian hukum, yaitu keberadaan perikatan yang lahir dari undang-undang memberikan kepastian karena langsung ditentukan oleh norma hukum positif. Selanjutnya ada syarat sah dan tidak sahnya perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan karena undang-undang cukup memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum. Syarat sah, satu, adanya peristiwa hukum yang menjadi dasar lahirnya perikatan, misalnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dua, subjek hukum yang terkait memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab. Objek perikatan sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Syarat tidak sah, satu, jika unsur-unsur peristiwa hukum yang ditentukan undang-undang tidak terpenuhi. Dua, jika perbuatan dilakukan tanpa itikat baik. Tiga, jika tindakan bertentangan dengan kepatuhan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selanjutnya ada contoh-contoh perikatan yang lahir karena undang-undang. Satu, perikatan dari undang-undang saja. Dua, perikatan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya ada analisis studi kasus. Kasus pencemaran lingkungan dan ganti rugi sebuah perusahaan konstruksi membangun proyek di dekat pemukiman warga akibat aktivitas pembangunan rumah-rumah warga mengalami keretakan. Warga menuntut ganti rugi ke pengadilan. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada perjanjian antara perusahaan konstruksi dan warga, hukum tetap melahirkan perikatan untuk membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini karena satu, ada perbuatan yang dilakukan perusahaan, dua, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, yaitu rumah warga, tiga, ada hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian, empat, perbuatan tersebut dianggap melawan hukum karena merugikan pihak lain. Selanjutnya, untuk poin yang 36, perikatan yang lahir semata-mata karena undang-undang, yaitu ada satu, timbul ex lege atau langsung karena hukum, tanpa adanya perbuatan hukum manusia. Dan yang kedua, ada hubungan hukum muncul karena status, keadaan, atau ketentuan normatif. Selanjutnya ada perikatan yang lahir karena undang-undang akibat perbuatan manusia. Perikatan timbul karena perbuatan manusia, namun keberlakuan diatur dan disahkan oleh undang-undang. Satu, perbuatan yang sah. A. Zak Warnem, pasal 1354 KUH Perdata, mengurus kepentingan orang lain tanpa kuasa, melahirkan kewajiban penggantian biaya. B. Onverschuldlich betaling, pasal 1359 KUH Perdata, pembayaran tanpa utang, penerima wajib mengembalikan. Kedua, perbuatan yang melanggar hukum atau onrechtmatigheid. A. Diatur pasal 1365 KUH Perdata. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus diganti. B. Unsur-unsur. Satu, perbuatan melawan hukum. Dua, kerugian. Tiga, hubungan kasual. Empat, kesalahan pelaku.
Selanjutnya, bab 4 penutup. Simpulan. Perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan salah satu sumber perikatan yang fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia, tidak seperti perikatan yang bersumber dari perjanjian yang didasarkan pada asas konsensualisme, yaitu yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata. Perikatan karena undang-undang timbul secara otomatis tanpa adanya kesepakatan para pihak. Dasar lahirnya perikatan ini adalah ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur kondisi-kondisi tertentu maupun akibat dari suatu perbuatan manusia. Jenis perikatan yang lahir karena undang-undang terbagi menjadi dua bentuk utama sebagaimana diatur dalam pasal 1353 KUH Perdata, yaitu satu, perikatan yang lahir semata-mata karena undang-undang. Perikatan ini timbul murni karena ketentuan hukum, tanpa memerlukan adanya tindakan manusia sebagai pemicu. Contoh yang paling menonjol adalah kewajiban anak untuk menanggung nafkah orang tua yang tidak mampu, berada pada pasal 100 KUH Perdata, serta kewajiban ahli waris untuk membayar utang pewaris. Dua, perikatan yang lahir karena undang-undang akibat suatu perbuatan manusia. Perikatan ini muncul karena adanya tindakan manusia yang secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bentuknya mencakup satu, Zack warning pasal 1354 KUH Perdata, pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa. Dua, unforced school ditch betaling pasal 1359 KUH Perdata, mengenai pembayaran yang tidak terutang. Dan ketiga, onrehmatic dat pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Yang terakhir, saran, berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu satu, bagi masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa tidak semua kewajiban atau hak lahir dari perjanjian tertulis. Banyak kewajiban timbul secara otomatis dari undang-undang, seperti kewajiban anak menafkahi orang tua atau kewajiban mengembalikan pembayaran yang tidak terutang. Dua, bagi praktisi hukum, advokat, notaris, maupun aparat penegak hukum perlu mendalami dan memperhatikan ketentuan mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal ini penting untuk memberikan solusi hukum yang tepat ketika menghadapi kasus-kasus non-kontraktual. Praktisi hukum juga dituntut untuk aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban yang timbul secara otomatis dari undang-undang. Tiga, bagi akademisi dan mahasiswa hukum, kajian mengenai perikatan karena undang-undang perlu terus dikembangkan, baik dari perspektif dogmatik hukum maupun dari sudut pandang hukum progresif yang memperhatikan aspek keadilan sosial. Empat, atau yang terakhir, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu adanya sosialisasi dan penyederhanaan regulasi agar masyarakat awam dapat memahami ketentuan hukum terkait perikatan karena undang-undang. Nah, mau masukin frame, biar kita ada dua. Penutupan, langsung aja. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2, saya Ataya Nabila dan Ana Yulisa mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.